Ya, kembali lagi di sini bersama saya Tisna Rianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COBOL, seputar COBOL. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, apa sih itu COBOL? COBOL atau disingkat Common Business Oriented Language adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language yang dirancang untuk menyelesaikan masalah seputar persoalan bisnis. Jadi ini awalnya kayaknya digunakan untuk masalah persoalan bisnis. Untuk selanjutnya di sini diciptakan pada tahun 1959 dan dikembangkan oleh grup bernama Koda SYL dan diperkenalkan pertama kali secara formal pada bulan Januari 1960. Kalian bisa baca seputar COBOL di sini. Lalu lanjut ke struktur bahasa. Di sini struktur bahasa sendiri uh, harus ada gitu ya di pemrograman COBOL ini. Uh, yang Di sini ada empat. Yang pertama ada identification division, yang kedua ada environment division, yang ketiga ada data division, yang keempat ada procedure division. Identification division itu apa sih? Itu adalah yang berisi tentang identitas program bersangkutan nama program, nama pembuat tanggal, tanggal program dibuat gitu. Nah, di sini contohnya aja nih ada program ID itu indikasinya nama program, author untuk nama programmer ya. Misalkan nama kita gitu. Installation, data writer, date compiled, dan security gitu. Lalu lanjut ke environment division. Di sini ada environment division itu adalah informasi. Isinya itu tentang informasi, keadaan komputer dan alat-alat yang digunakan. Kemudian di dalam divisi ini ada dua section lagi gitu. Jadi yang pertama ada configuration section, berisi mengenai komputer yang sedang digunakan. Terus yang kedua ada input output section yang menerangkan peralatan yang digunakan untuk memproses file, baik peralatan input juga maupun output. Kemudian kita masuk ke data division. Data divisi ini terdiri dari beberapa section juga. Yang pertama ada file section yang digunakan untuk menjelaskan masing-masing file. Bisa jadi nama file, nama record dalam file, jenjang item dalam record, dan ukuran data item yang digunakan dalam program. Kemudian sini ada working storage section digunakan untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang diperlukan dalam program beserta tipe data variabel tersebut. Kemudian ada screen section digunakan untuk merancang tampilan input dan data maupun output program. Lalu yang keempat ada lineage section digunakan untuk menerangkan data yang mempunyai hubungan dengan program lain. Yang terakhir ada report section digunakan untuk menggambarkan bentuk dan laporan yang akan dicetak. Kemudian kita masuk ke procedure division. Ini menurut saya ini adalah divisi yang paling penting gitu, karena ini divisi inti dari program COBOL yang semua prosedur pekerjaan proses dari input data menjadi output gitu. Jadi program kita tuh ada di sini. Beberapa statement pada prosedur division. Pertama itu adalah accept, menerima input. Yang kedua itu ada display itu untuk menampilkan output. Yang terakhir ada stop run untuk menghentikan kerja program. Dan kemudian dalam itu ada dalam prosedur di sini ada program keempat, judul ini harus dituliskan di kolom 8. Jadi ini kita mulai codingnya itu harus dimulai dari kolom 8. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Ada identification division, environment division, data division, procedure division. Nah, di sini di COBOL sendiri itu ada bentuk data. Bentuk data itu ada dua yang bisa dibagi dua. Yang pertama ada data variabel, data yang nilainya dapat berubah-berubah. Nilai yang tersimpan pada data variabel adalah nilai yang didapatkan dari proses yang berlangsung gitu. Terus yang kedua itu ada data konstanta. Ini data konstanta ini nilainya tetap ya, nggak bisa berubah-ubah gitu. Terus ada COBOL reserve word gitu. Di COBOL ini sendiri punya keyword yang tidak dapat digunakan oleh programmer untuk membuat nama data atau ya variabel gitu deh. Jadi kayak ini daftarnya nih, jadi kita nggak boleh pakai ini untuk nama-nama seperti nama data, nama paragraf, atau
variabel tuh. Nah, kemudian di sini ada define word. User define word adalah kata-kata yang digunakan untuk programmer untuk membuat dan mendefinisikan hal-hal yang boleh dilakukan ditentukan oleh programmer, yaitu ada seperti nama program, nama alat, nama file, nama record, dan seterusnya. Kemudian di sini ada aturan-aturannya ya, aturan-aturan pemberian nama. Yang syaratnya pertama itu harus panjang karakter 30, paling sedikit harus mengandung 1 huruf, tidak boleh mengandung karakter khusus kecuali hyphen atau tanda strip ya, yang harus diletakkan pada tengah-tengah nama. Yang kelima yang keempat tidak boleh menggunakan COBOL reserve word gitu. Tidak boleh, yang terakhir ada tidak boleh ada blank atau space gitu. Di sini ada level number. Level number itu adalah suatu nilai integer yang menunjukkan jenjang dari data item dalam suatu record. Makin besar nilai integer, makin rendah tingkatannya gitu. Kalau 01 itu untuk mewakili keterangan dari record. Yang untuk 02 sampai 49 digunakan untuk mengawali keterangan dari data item. Untuk level number 66 digunakan untuk renames. Yang ke level number 77 digunakan untuk mengawali data item yang berdiri sendiri. Hanya boleh terdapat pada working storage ini tuh kayak untuk data independen. Terus kalau level number 88 digunakan untuk mewakili suatu nama kondisi. Kemudian di sini ada picture clauses. Atau biasa kita sebut ini tipe data gitu ya. Di sini ada picture karakter 9 untuk menunjukkan bahwa posisi sebuah memori hanya dapat mengandung nilai-nilai numerik saja. Picture karakter F, picture karakter P, dan seterusnya. Di sini juga ada picture editing. Di sini ada picture editing plus, jika tanda plus digunakan di awal atau di akhir data maka akan tampak pada pencetakan bila bernilai positif. Seperti itu. Dan seterusnya ini ada picture editing B, ada picture editing bintang. Kemudian di sini ada tata cara penulisan. Jadi kalau dalam program COBOL itu kita baru bisa menuliskan sebuah program itu mulai dari 8. Dan 8 ini biasanya berisi tentang kayak judul division, section, terus ada paragraph file, description, ada level number 01 dan sampai 77 misalkan 1 dan 77 gitu. Ditulis pada 8 sampai 12. Sedangkan untuk 12 sampai 72 ini biasanya program kita. Kita bisa di program itu di 12 kayak mau display apa gitu. Ada Indonesia di 12 sampai 72. Sedangkan kalau di 73 sampai 80 ini dia nggak akan terdeteksi oleh COBOL sendiri gitu. Jadi kayak bakalan jadi kayak jadi komentar aja gitu. Kemudian di sini ada tata cara penulisan kolom 7 gitu, digunakan untuk apa aja. Kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian untuk di sini ada cara compile dan run COBOL ya. Jadi pertama itu contohnya aja kita naruh COBOL-nya itu di drive C gitu. Drive C dengan foldernya namanya ms COBOL gitu. Pertama kita mount dulu gitu, mount C titik 2 garis miring ms COBOL seperti yang dicontoh di sini. Kemudian masuk ke drive mount-nya dulu dengan titik C, masuk dulu kita ke itunya direktorinya, terus C.2, kemudian kita coba compile programnya itu dengan COBOL, dengan nama filenya kita compile lagi. Pas udah compile nanti bakal muncul kayak gini nih, ada output gini, ntar kelihatan error berapa atau no error gitu. Nah, habis itu setelah udah ketahuan nih error apa enggak, jadi kita langsung run aja dengan run code nama filenya apa gitu. Nah, untuk materinya sekian saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkodingannya. Ya, lanjut ke pemrogramannya. Di sini saya punya program ya. Di sini seperti biasa yang sudah saya beritahu tadi sebelumnya di materi.
Di sini ada identification division, yang isinya itu adalah identifikasi programnya. Di sini ada nama programnya, yaitu pertemuan satu. Kemudian ada author, itu adalah yang membuat, itu nama saya sendiri. Kemudian ada environment division, kemudian ada data division, kemudian ada working storage section. Nah, ini working storage section ini biasanya untuk pendeklarasian variabel ya. Di sini ada 01 dengan nama angka. Dan kemudian di level number 02 ini terdapat pendeklarasian variabel-variabel. Di sini ada A1, A2, hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4. Di sini saya buat A1 ini sebagai pick 9 karena angkanya numerik, nanti akan kita gunakan di sini untuk penjumlahan. Jadi pick 9 dengan 2 ini, di sini 2 ini adalah panjang karakternya. Jadi hanya bisa menginput 2 digit angka saja, tidak bisa menginput 3 digit angka gitu. Begitu juga dengan variabel A2 atau angka 2. Kemudian untuk hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4 ini saya menggunakan pick Z, karena pick Z ini digunakan untuk menghilangkan angka 0 di depan outputnya nanti. Misalkan hasilnya ini 5. Jadi kalau misalkan di COBOL itu ada hasilnya itu bukan 5 doang, tapi ada 0, 5 gitu. Jadi kalau pakai Z itu dia bakal hilang 0-nya. Jadi saya buat di sini pakai Z, jadi biar hasilnya 5 aja gitu. Nah, di sini untuk ini panjang karakternya. Jadi hasilnya itu bisa 5 digit gitu. Nah, kemudian di sini ada begitu juga dengan hasil 2, hasil 3, sama aja nih. Kemudian yang hasil 4 ini kenapa di belakang ini ada 9.2. Ini tuh untuk menghasilkan output yang punya angka desimal gitu. Karena hasil 4 ini kan untuk pembagian ya. Jadi pembagian itu kan bisa hasilnya koma ya kan. Nah, di sini saya buat 92 ini supaya hasilnya 2 koma di belakang 2 angka di belakang koma gitu. Nah, lanjut ke prosedur division. Di sini adalah mulai. Nah, di sini kayak display seperti biasa, seperti yang kita ketahui, display-nya adalah untuk menampilkan. Di sini kita mencetak program kalkulator, dan kemudian di sini ada angka 6 dan 10, 7, 8 dan seterusnya ini banyak. Ini tuh untuk menentukan posisi outputnya nanti. Jadi ketika kita output itu posisinya ada di 6 dan 10 gitu. Jadi ini saya buat posisinya rada ketengahan dikit gitu. Nah, lalu ini bakal mencetak dengan posisi yang ditentukan. Kemudian juga ini akan mencetak dengan posisi yang ditentukan. Kemudian ini aset A1. Ini untuk menerima inputan. Jadi kita akan misalkan masukkan angka pertama 9. Nah, itu bakalan dimasukin ke variabel A1. Begitu juga dengan A2 ya. Jadi nanti kita bakalan mengeluarkan output seperti ini dengan inputan seperti ini. Lalu lanjut ke compute hasil 1. Nah, ini adalah compute ini nih semua ini adalah untuk perhitungan matematikanya. Jadi tambah, kurang, kali, bagi. Nah, nanti semuanya ini ditaruh hasil ini nih, penjumlahannya dimasukkan ke hasil 1, penjumlahan ini masukkan hasil kedua, perkalian ini masukin hasil 3 gitu. Kemudian di bawahnya ini ada display lagi untuk menghasilkan outputnya ya. Jadi kan di sini saya pengen buat outputnya ini kayak, jadi hasil dari angka A1 ini ditambah angka ini hasilnya berapa. Saya pengen buat begitu. Jadi dengan susunannya jadi seperti ini gitu. Dengan angkanya di sini posisinya ya di bawahnya gitu, jadi berderet ke bawah gitu. Langsung go to selesai, go to saya menuju ke selesai dan stop atau memberhentikan program. Langsung aja kita compile aja ya. Kita pertama buka DOSBox-nya dulu. Ya, terus sini. Kemudian kita mount dulu. Ini saya masuk ke dalam directory COBOL-nya dulu. Karena saya naruhnya di drive C dengan folder COBOL gitu namanya. Kita masuk aja, lalu kita compile COBOL part1.com. Nama filenya ya. Kita enter aja. Nah, di sini no error. Karena sudah no error gini, langsung aja kita
run cop, atau kita running aja langsung load 1. Nah, hasil seperti ini. Karena tadi saya bilang jadi 6.10 gitu-gitu itu ada posisinya, jadi posisinya di tengah-tengah ya kan. Kita masukin angkanya contohnya 26 dan 9 tuh. Nah, hasilnya seperti ini. Ya kan depannya tidak ada 0 karena kita pakai pick Z. Kemudian di sini ada yang tadi hasil 4. Nah, ini saya buat ini ada 2 angka di belakang koma. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.